jangan fokus kepada slide paparan. Nah, tapi teman-teman fokus kepada dua-duanya, apa yang saya sampaikan dan apa yang saya paparkan di dalam file paparan ini. Nah, dengan mengikuti webinar atau workshop atau rekaman ini, kita menyetujui bahwa hal yang dilakukan murni tanggung jawab diri sendiri. Segala hal yang melawan hukum merupakan tanggung jawab diri sendiri ya, teman-teman. Oke, mungkin tadi sempat disinggung oleh Ketua Hima atau Ketua BEM tadi itu, Mas. Saya ada sempat kurang terdengar. Nah, disinggung tentang Biorka ya, Mas, kalau nggak salah, jadi Ketua Himanya. Nah, ya ini memang viral ya, beberapa bulan lalu, tahun lalu, dan juga 2 minggu lalu juga viral. Dan seminggu lalu juga viral, karena kalau seminggu lalu tempat lapaknya si Biorka ini itu udah ditutup, udah diblokir, teman-teman. Nah, itu Bridgeko. Jadi salah satu pembuatnya itu dengan ID-nya itu Pomporium itu udah ditangkap sama FBI. Nah, jadi tempat lapaknya si Biorka ini udah ditangkap. Jadi sekarang mungkin entah dia cari lapak baru atau buat lapak, tak tahu. Nah, terus tapi itu masih ada ID user atas nama Bapomet, itu masih aktif kalau teman-teman cari di Telegramnya. Ya, jadi ini kenapa saya sampaikan ini dulu, ini buat kita membuka cakrawala kita tentang keamanan siber nantinya, akan seperti apa, akan sejauh mana. Kemudian ada beberapa kasus juga sebelumnya tentang penipuan paket lah, penipuan bank lah, penipuan kantor pajak lah, penipuan hal-hal yang intinya itu kita disuruh install suatu aplikasi. Nah, suatu aplikasi. Dan ketika install suatu aplikasi, ada yang laporan, ada kehilangan rekeningnya, ada tiba-tiba ditransfer rekeningnya, kemudian ada tiba-tiba kehilangan saldonya, ada yang tiba-tiba login ke suatu aplikasi kayak semacam pinjol ya, dan ada tagihan-tagihan seperti itu. Ketika sudah install ini, nah ini perlu menjadi perhatian ya. Jadi kita buka cakrawala kita untuk melek gitu tentang hal-hal seperti ini, karena hal-hal kalau bicara keamanan cyber, ketika seseorang sudah memegang suatu handphone, ketika seseorang sudah menggunakan internet, maka di sana kita perlu memahami keamanan cyber. Kalau kita di sana, jadi ini ilmu yang eksklusif ya, tapi ini bermanfaat bagi seluruh manusia yang menggunakan internet dan telepon kayak gitu. Nah, terus apa lagi sih yang mendasari harus ada keamanan jaringan ini? Nah, tadi kan disebut ya, ini salah satu user yang sempat melakukan penjualan data. Kalau teman-teman di sini ada yang orang Bogor, ada yang orang Subang, mungkin pernah. Ini di situsnya Red Forum. Red Forum juga dulu sebelum breach.vc itu tuh sudah diblokir juga sekarang. Sudah diblokir juga. Nah, ada nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, sampai nomor RW, nomor RT, dan segala macam. Ini sudah sempat saya validasi, saya cek, ternyata dari data-data yang disebarkan ini, ada data-data yang asli, ada data-data yang palsu, gitu. Nah, ada data-data yang diduplikasi dan diedit lagi, dimodifikasi ya. Jadi enggak semuanya datanya palsu. Nah, yang ditakutkan dari masalah-masalah serangan seperti ini adalah pertama, data kita disalahgunakan. Tiba-tiba ada kartu kredit, ada tagihan, nah kayak gitu. Nah, itulah pentingnya kenapa harus ada keamanan siber. Kemudian ini juga didukung dengan data dari lembaga cyber di Indonesia, yaitu Badan Siber Negara tahun 2022 itu ada 26 juta ya teman, 26.228.000-an anomali traffic. Nah, anomali traffic ini apa? Anomali yang di dalam jaringan yang seharusnya itu tidak ada. Kalau misalkan jaringan itu berjalan lancar, jaringannya itu aman, tidak ada anomali ini. Misalkan ketika kita melakukan komunikasi telepon, misalkan WhatsApp, tiba-tiba ada di dalam monitoring sistem keamanan administrator, ada jaringan lain masuk nih ke dalam komunikasi chat kita atau komunikasi call kita gitu. Nah, ini klasifikasi anomalinya mulai dari ada serang dari APT, ada dari DOS ya. Ini paling sering didengar ya, denial of service, bukan exploit kepada perangkat, kemudian information gathering. Nah, ini yang paling terkenal, ini mungkin agak menanjak ya dari tahun-tahun sebelum itu, information leak ya. Jadi kebocoran data agak menanjak, kemudian ada dari malware. Nah, salah satu contoh malware itu yang tadi, yang tentang
aplikasi JNT tadi atau JNE yang itu palsu ya. Kita disuruh install aplikasi, ternyata sudah diinstal, boom gitu ya. Kita disadap kameranya, disadap m-bankingnya, disadap BRI-nya. Kemudian ada Trojan, ada web application attack. Kemudian kalau tadi kan sempat disampaikan juga ya di web, pernah ada kebobolan data di website mahasiswa, dan itu bukan suatu hal yang apa namanya tuh aneh gitu ya. Karena kalau misalkan kita cek ya, cek di internet, kita lakukan Google Dorking tentang data mahasiswa itu ada. Bahkan kita jangan bilang hanya pada serangan siber, tapi justru atas kelalaian kita sendiri. Mungkin kalau Mbak Moderator atau Mas Ketua Hima atau Ketua BEM itu pernah melihat ada data kelasnya, tiba-tiba ada di Akademia, ada di Script, di sana, ada di Coursera. Itu yang upload siapa? Itu yang upload teman kita sendiri. Kadang kita fokus ini pasti dihack, ini pasti diserangan siber, padahal yang upload teman kita sendiri gitu. Nah, data-data itu juga kadang dimanfaatkan oleh hacker untuk menentukan information gathering tahap awal, nantinya melakukan serangan. Jadi bisa aja nih ada studi kasusnya kayak gini. Studi kasusnya kayak gini di mana tadinya hacker tuh nggak bisa buat masuk ke websitenya Universitas Muhammadiyah Jember. Tadinya ya nggak bisa tadinya. Nah, tapi ternyata adminnya itu datanya ada di script. Adminnya itu misalkan di sini saya random aja ya, Mas Rizky Padilla misalkan ya di sini. Admin itu Mas Rizky Padilla. Di sana tuh di internet tuh ada data Mas Rizky Padilla, ada tanggal lahirnya, ada NIM-nya ya, nomor induk mahasiswa ya, ada NIM-nya. Terus hacker itu mencoba berpikir, menganalisa, ini apa sih passwordnya? Gue nggak bisa nembus ini. Nah, ternyata dia bisa nembus dengan hal yang sederhana. Hal yang sederhana itu apa? Itu dengan ternyata login adminnya dari Mas Riki Padilla selaku admin dari Universitas Muhammadiyah Jember itu adalah itu tadi NIP-nya atau NIK-nya atau NIM-nya gitu. Jadi nomor pokok itu atau tanggal lahirnya kan biasanya misalkan Padilla 123 atau Padilla 22021993 misalkan kayak gitu kan. Nah, itu bisa jadi hal-hal yang tidak kita perhatikan, tapi justru adalah celah oleh hacker. Karena kebanyakan itu serangan ya karena kelalaian diri kita sendiri, kelalaian dari korban sendiri kayak gitu. Nah, ini data. Ini kalau berbicara data, kita harus angkat ini ya dari lembaga cyber yang resmi ya, karena saya nggak pengumpul data. Nah, ini salah satu anomali traffic yang datang ke Indonesia itu ya tentunya dari Indonesia sendiri yang serang orang-orang sendiri. Sekarang kan zamannya divestment ya. Kalau misalkan kita cari ya di internet itu divestment itu masih sangat banyak kerusakan terhadap website itu ya. Kita kita coba cek aja langsung ya buat membuktikan secara langsung bahwa divestment itu masih ada gitu. Dan itu apa namanya tuh sampai sekarang itu masih banyak website yang terkena divestment. Kita kerucutkan pakai Google Dorking. Ada website ini dari Sumatera Utara, dari Kemenkeu itu pernah gitu, dan sekarang bahkan sedang di divestment gitu, nggak bisa tuh under maintenance. Dan ini membuktikan bahwa keamanan jaringan atau keamanan informasi itu perlu gitu ya teman-teman. Ini kalau misalkan kita apa ya, kalau Mas ini moderator, kalau website universitas tuh Aceh ya kalau nggak salah ya, Aceh ya kalau universitas itu. Nah, Aceh nih dari WNM pernah, dari Unirau, saya nggak tahu juga dari ini itu pernah dilakukan apa namanya itu divestment atau perusakan websitenya. Entah itu datanya diambil, entah itu datanya tidak, itu kita tidak tahu ya. Tapi ya kalau udah bisa masuk gini ya bisa aja kemungkinan ya, selain inject script atau dia misalkan ada salah satu contoh di dalam Bridge Forum itu dia tuh niatnya divestment ya, niatnya divestment. Tapi ketika melakukan serangan divestment itu untuk merusak, untuk mengubah tampilan aja, itu ternyata dia malah menemukan harta karun. Harta karunnya itu apa? Nah, harta karunnya adalah database dari penduduk. Jadi dia tuh mencoba mau merusak suatu situs kabupaten pemerintah. Nah, ketika mau merusak atau merubah tampilannya itu, dia malah menemukan data sehingga dia tuh berubah pikiran, oh ternyata data ini bisa dijual nih, data ini ternyata mahal nih kayak gitu. Nah, itu ya teman-teman. Ini untuk membuktikan bahwa yang saya sampaikan itu memang benar apa adanya. Jadi ada gitu. Kalau kita cek apa namanya tuh Universitas Muhammadiyah Jember ya. Maksudnya apa ya? Oke, Unmuh Jember ya, Mas. Bener kan ya ini ya?
Oke. Kita cek aja apakah pernah ada indikasi atau tidak. Nah, pernah Mas. Jadi di sini juga mungkin ini bisa dilaporkan juga kepada administrator yang ada di tim TI ya. Ini pernah, dan ini mungkin saya nggak tahu apakah ini yang melakukan divestment itu adalah orang dari Universitas Jembernya sendiri atau mungkin Mbak moderator atau Mas Ketua Hima, nggak tahu, ini bercanda ya Mas. Nah, kita nggak tahu ya, tapi ini ada gitu. Jadi dari Universitas Jember juga pernah terkena divestment, bukan pernah, bahkan hingga saat ini gitu ya, seperti itu. Nah, itu ya, ini juga ada file data-data, saya kurang tahu apakah memang ada jurusan Jepang di Unmuh Jember, Mas? Nggak ada kan? Ah iya ya, itu ini anomali juga gitu. Ini harus kita perhatikan, harus kita benar-benar edukasi orang sekitar kita. Dan kadang tuh gak apa-apa sih itu dirusak aja, gak apa-apa itu dirubah aja tampilannya, itu gak penting websitenya. Gak gitu bro gitu. Tapi kalau misalkan ini berbahaya, ini bisa mengakibatkan serangan lainnya. Jadi setiap nanti misalkan diubah websitenya, kalau itu di dalamnya diinjek malware yang nanti auto refresh dan dia auto run, itu bisa setiap saat nantinya, walaupun misalkan si operator administratornya itu dia melakukan perbaikan, itu nantinya muncul lagi. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak kasus slot judi gitu. Kalau misalkan slot gacor, nah di sini kalau misalkan kita ganti ya, ac.id slot. Oh, sorry. Nah, banyak juga tuh yang disusupi. Jadi situs slot ini biasanya itu injek malware-nya itu dia auto run gitu. Ya, setiap malware beda-beda, setiap ini beda-beda gitu. Nah, oke, kayak gitu ya. Kita coba Unmuh Jember ada slot gak? Kan kita nggak mungkin ya kalau misalkan oh ada juga nih. Coba saya tanya lagi, apakah ada jurusan yang mendukung slot di Unmuh Jember? Nggak ada kan? Nah, ini juga ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman tanya ya, teman-teman tanya, kenapa diadakan webinar ini? Nah, karena ini gitu ya. Ini di Unmuh Jember, kita nggak usah ke lain-lain ya. Di sini juga ada. Kan nggak mungkin ya, masa dari dekan mengadakan slot gacor, nggak mungkin kan? Mengadakan slot ini udah bulan Ramadan, udah parah, gitu kayak gitu. Oke, kita lanjut aja. Sorry ya, kalau misalkan ada saya kecepatan atau terlalu bersemangat atau apa, silakan sampaikan ya. Oke, selanjutnya kita balik ke teoritis lagi ya teman-teman. Jangan ini ya, jangan jangan bosen ya kalau saya bicara teoritis. Oke, ini ya dari Indonesia. Nah, oleh karena itu kita itu butuh keamanan jaringan teman-teman. Karena kalau sekedar buat website, asal ada aplikasi, asal ada homepage, asal ada menu-menu data-data, itu mah udah jadi gold mine atau tambang emas bagi orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Oh sorry, bentar, close, sorry. Oke, sebentar ya, ke close PPT-nya. Oke, lanjut lagi ya. Kita balik teori lagi. Ini sengaja ya saya panjangkan. Biasanya saya nggak malas gitu ya buat teori-teori ini, tapi jadi dari permintaan panitia untuk supaya nanti teman-teman bisa baca ulang materinya, saya buatkan juga materi paparannya di sini. Jadi ada banyak juga kalimat-kalimat dan kata-kata. Biasanya cuma gambar-gambar doang kalau mungkin teman-teman yang pernah lihat webinar-webinar saya sebelumnya. Nah, kalau misalkan dianalogikan ya, kalau misalkan keamanan jaringan ini kan kayak pagar ya. Kalau kayak CCTV, kalau misalkan kita punya rumah itu jaringan. Di sekitarnya itu ada pagar, ada CCTV, mungkin ada anjing penjaga, kemudian ada kunci, ada jendela. Nah, itu juga di jaringan juga seperti itu.
kita harus harus memikirkan ketika kita install di dalam suatu jaringan, entah itu website, entah itu chat, entah itu VPS dan semacamnya, yang itu adalah lalu lintas jaringan, kita harus memikirkan juga keamanannya. Supaya apa? Supaya kita dihindarkan ya, dijauhkan. Nauzubillah ya, kalau misalkan ada kayak virus, ada kayak worm, ada kayak hacker, dan data bocor tadi. Gitu. Kemudian keamanan jaringan ini juga banyak gitu cakupannya. Jadi ini bukan hanya tentang teknologi doang gitu, tapi ini juga tentang strategi yang digunakan untuk kita dapat melindungi jaringan kita. Contohnya kalau teman-teman kan pasti ini anak teknik kan pasti belajar tentang firewall kan. Belajar tentang firewall, enkripsi data. Firewall untuk apa? Untuk filtering kan, filtering jaringan yang keluar masuk. Kemudian enkripsi data untuk supaya data yang ada di lalu lintas itu nggak kebaca. Kan kalau misalkan data kebaca di lalu lintas itu bisa di listening ya, bisa didengar, bisa didapetin sama orang gitu. Contoh sederhananya kalau kayak misalkan kalau website kan kalau HTTP sama HTTPS kan lebih secure HTTPS karena itu sama wireshark doang, itu kita bisa dapetin datanya gitu. Sedangkan kalau HTTPS itu secure dan nantinya enkripsi data itu berpengaruh, jadi nggak bisa dibaca datanya kayak gitu. Kemudian ada pengaturan hak akses, kayak misalkan yang admin itu siapa aja, jangan semua jadi admin gitu. Jangan semua jadi admin. Contoh kasus ini bukan tentang di jaringan. Dulu saya pernah jadi admin suatu Facebook ya. Karena tidak itu Facebooknya fanspage yang udah tinggi. Karena itu tidak diatur pengaturan role aksesnya. Saya jadikan semua jadi owner. Akhirnya saya ditendang gitu dari itu. Padahal saya yang buat akun Facebook itu, akun fanspage Facebook itu saya ditendang kayak gitu dan saya nggak bisa dapetin itu. Itu karena kita terlalu percaya mungkin. Nah, itu pentingnya kita mengatur hak akses, siapa yang bisa jadi admin, siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi dosen, siapa yang jadi guru. Makanya akun-akun tuh kok bisa ya sama akun dosen bisa diakses, sama akun mahasiswa nggak bisa diakses. Ya kalau misalkan mahasiswa bisa akses akun dosen atau apa yang bisa diakses dosen, sebenarnya ini berbahaya kan? Ini tentunya berbahaya. Kita bisa lihat soal-soal, bisa lihat jawaban-jawaban, bisa lihat nilai kayak gitu. Pernah juga di salah satu universitas gitu. Jadi hak aksesnya itu error gitu, ada miskonfigurasi. Dan akhirnya si mahasiswa itu bisa lihat jawaban gitu. Itu waktu pandemi kemarin. Saya nggak akan sebutin di mana. Itu waktu pandemi kemarin. Akhirnya bisa akses semua jawaban dari dosen kayak gitu. Selanjutnya tentang pentingnya keamanan ini dalam organisasi ya tentunya kita ya tentang terkait perbankan ya, karena perbankan itu sangat rahasia dan sensitif. Pemerintah apalagi, walaupun ya banyak dilema juga ya. Pemerintah misalkan kata data bocor juga sebenarnya bukan tentang bukan tentang hanya tentang jaringan aja. Data bocor bisa terjadi secara fisik. Nah, data bocor secara fisik itu apa Mas Dedi? Data bocor secara fisik misalkan sekarang contohnya, ini udah zaman KTP elektronik kan? Udah zaman KTP elektronik, tapi kita masih fotokopi. Nah, terus ke desa nih, ke kantor desa, diserahin fotokopinya. Terus nanti kemana datanya? Datanya ada ke tukang gorengan, datanya ke tukang apa? Saya pernah menemukan juga saya sendiri ya. Mungkin ada konten-konten juga ya di internet, di Instagram tentang bahwa data kita tersebar di tukang gorengan. Dan bahkan kalau misalkan coba aja teman-teman sosial eksperimen, teman-teman datang ke kantor desa, Pak ada kertas yang mau dijual nggak? Itu pasti dikasih tuh. Berapa per kilonya dan isinya apa coba? Fotokopi KTP, fotokopi KK kayak gitu. Nah itu bisa dilakukan untuk information gathering si penyerang kayak gitu. Kemudian oke, next. Nah, ini pengertian-pengertian juga. Jadi kita jelasin secara general dulu ya, serangan-serangan yang ada atau teknik-teknik yang ada ya. Jadi ada ini dijelasin sesuai apa permintaan itu ada 6 ya. Ada cracking, ada phreaking, ada spamming, defacing, carding. Kalau cracking ini kan, kalau teman-teman tadi orang yang ngerusak tuh emang buat supaya tuh websitenya itu, jaringannya itu nggak bisa diakses teman-teman. Itu ya kalau cracking. Kalau misalkan phreaking ini telepon ya, telepon. Kita menyalahgunain jaringan telepon seseorang untuk memperoleh akses ke sistem atau jaringan. Bisa kayak call spoofing kayak gitu juga akses. Jadi seolah-olah yang transfernya siapa kayak gitu.
Kemudian ada spamming ya, phishing dulu. Nah, upaya untuk ini dapat informasi rahasia. Jadi kejebak. Teman-teman pernah dengar yang kuota gratis atau pulsa gratis kayak gitu? Kan itu kalau di-upload itu tuh ngumpulin data-data. Nah, ngumpulin itu link phishing. Atau misalkan perbedaan antara situs palsu dan situs asli. Kalau misalkan Instagram.com, misalkan I-nya diganti L kayak gitu. Jadi itu ketika teman-teman login atau teman-teman cek and recheck, ya saran saya dipastiin dulu gitu. Itu apakah link asli ataukah itu link palsu ataukah itu link berbahaya atau tidak gitu. Oke, selanjutnya ada spamming. Spamming ini kalau misalkan teman-teman pernah di bombing ya, kalau dulu bombing pakai apa sih namanya tuh, nama aplikasinya. Saya lupa ya nama aplikasi buat ngebom chat di WA atau spamming di email yang itu tidak berguna gitu tuh. Nah, kayak misalkan berpost itu gitu. Nah, terus ada di phishing ya. Di phishing ini yang kayak tadi ya teman-teman, yang tadi kan kayak Unmu Jember itu pernah dilakukan divestment, dirusak kayak gitu. Nah, dengan tujuan mengganggu atau merusak reputasi situs tersebut gitu. Kemudian carding ini dulu sangat sering dilakukan karena kalau sekarang tuh keamanan kartu kredit itu lebih lebih apa namanya itu lebih aman debit atau kredit. Tapi sekarang tuh ada teman-teman pernah tahu ada satu alat itu yang bisa membaca nge-scan dari kartu kredit. Alatnya itu apa ya, saya namanya lupa. Bukan skimmer. Ya, iya skimmer. Skimmer itu kan ininya detailnya apa? Alatnya itu kecil, ada alatnya tuh baru dijual, kalau dua dijual tuh udah sold out kayak gitu. Nah, saya coba cari dulu apa ya namanya tuh. Aduh, lupa saya namanya, nanti kalau ingat saya kasih tahu ya. Itu jadi alatnya itu bisa bisa apa namanya tuh, bisa melakukan apa read and write kepada RFID. Bahkan kalau sekarang kan kunci motor itu udah apa namanya tuh, udah apa sorry sorry, udah pakai RFID ya, kayak kunci motor Vario itu nggak pakai kunci yang ceklek gitu, tapi udah ditempel gitu. Nah, itu bisa di read and write dan di save terus digunakan gitu, kayak gitu. Ya, keyless ya, keyless. Oke, sorry. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan baru secara general ya. Sekarang kita akan bahas tentang aspek utama keamanan jaringannya. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang keamanan jaringan ya, ada tiga prinsip yang harus dipenuhi ya. Ada CIA ya. Ini sering dipelajari juga di mata-mata perkuliahan tentang keamanan. Itu ada confidentiality,
ada integrity dan availability. Apa nih itu tuh? Nah, pertama confidentiality itu ini fokusnya tuh supaya informasi itu rahasia. Jadi orang yang tidak berhak untuk mengakses ini atau tidak sah itu nggak bisa akses. Nah, teknologinya apa aja sih Mas? Nah, teknologinya ada kayak enkripsi, firewall, autentikasi. Jadi kalau misalkan ada filter buat misalkan teman-teman masuk ke dalam jaringan atau misalkan sidik jari, itu masuk confidentiality sidik jari, link login, firewall juga masuk gitu. Jadi supaya intinya itu memastikan orang yang nggak berwenang atau nggak berhak atau tidak sah itu nggak bisa masuk atau nggak bisa ngakses. Nah, kayak gitu. Jadi titip yang harusnya diakses sama si A nggak bisa diakses sama si B. Kayak di rumah sakit kan yang kalau yang bisa akses ya cuma perawat-perawatnya. Pasien walaupun punya akun rumah sakit itu nggak bisa ngakses. Kemudian ada integrity. Kalau integrity ini prinsip keamanan informasi fokusnya itu buat menjaga keutuhan data. Kalau misalkan apa namanya tuh sini ada Mas Angga ngechat selamat pagi ya datang ke si orang itu selamat pagi gitu. Jadi nggak jadi selamat malam, nggak jadi selamat petang, enggak, tapi harus sesuai. Kalau misalkan ngirim file ukurannya 50 megabyte, maka sampainya itu ke orang itu 50 megabyte juga. Nah, kayak gitu. Itu ya. Jadi kita bisa lihat dari seperti teknologi untuk menjaga integritas itu bisa dengan cara backup rutin. Ini backup itu penting banget, bukan cuma buat integritas, tapi buat ketahanan data dan availability juga nantinya. Jadi harus sering-sering rajin backup. Karena yang slot gacor tadi, cara memperbaikinya adalah restore ke sebelum slot gacor itu ada. Itu paling baik untuk memperbarui slot gacor. Website yang terkena slot gacor tadi. Karena apa? Kadang tuh kalau misalkan udah dihapus slot gacornya itu si injeksi malwarenya itu masih muncul lagi slot gacor ke halaman lainnya, muncul lagi kemana-mana ke halaman lainnya kayak gitu. Nah itu makanya itu perlu gitu untuk dilakukan restore, kita menggunakan backup yang ada sebelumnya. Kemudian integrity itu sangat penting dalam industri seperti perbankan juga, telekomunikasi, di mana data kita harus terjaga dan benar untuk mencegah kegagalan sistem. Nah, kalau misalkan data ini juga selain buat keamanan, ini juga buat kayak ngatasi bug, terus ngatasi error-error. Kadang kan kalau kita misalkan ngakses m-banking atau ngakses aplikasi seluler, misalkan tiba-tiba error, tiba-tiba ada bug, yang mungkin ada data yang nggak dijaga ke integritasannya, atau itu rusak, atau itu korup ya biasanya, sehingga nggak bisa dipakai gitu. Nah itu ya pentingnya integritas itu. Oke, lanjut. Kemudian ada availability ya. Nah, kalau availability ini prinsip keamanan informasi ini bertujuan tuh buat mastiin ya sistem informasi itu bisa diakses atau tersedia. Jadi jangan sampai ketika dibutuhkan tiba-tiba nggak bisa diakses. Jadi servernya itu harus running terus, harus bisa diakses kapanpun dan dimanapun gitu. Jadi kenapa harus bisa diakses? Karena ini harus menjamin juga tadi saya triad tadi. Karena untuk ini nanti misalkan kalau contohnya website nggak bisa diakses, website rumah sakit nggak bisa diakses tengah malam. Nah tiba-tiba ada seorang pasien gitu yang memerlukan penanganan, tapi administrasinya nggak bisa digunakan dan harus via itu. Dan ternyata pada saat itu nggak bisa diakses. Nah, atau misalkan sedang terjadi DDoS, serangan DDoS, jadi servernya itu down, VPS-nya itu down, sehingga nggak bisa diakses. Nah, salah satu caranya untuk memastikan dan menjaga hal itu adalah dengan menggunakan pertama server cadangan, terus menerapkan pemulihan bencana ya, atau insiden responnya juga diterapin. Jadi kalau ada serangan ini harus kayak gimana. Kemudian pengelolaan kapasitas. Nah, kemudian untuk memastikan sistem tidak mengalami downtime ya, yang tidak diinginkan, dan informasi dapat diakses ketika dibutuhkan. Jadi kalau misalkan situs yang utama itu kena down, jadi langsung backup gitu, kayak gitu. Teman-teman jangan salah loh, sekelas Google
Apple aja itu pernah terkena hack atau defacement. Cuman mereka itu bagusnya dan kerennya itu adalah sistem backupnya, sistem availability-nya itu keren banget. Jadi ketika ada terkena hack atau DOS atau takedown gitu langsung di backup real time. Nah itulah. Jadi jangan indikasikan situs Google gak pernah dihack, ini gak pernah. Pernah itu. Cuma sistem backupnya itu tetap ada, tetap nyala. Jadi terlihat seolah-olah tidak bisa diserang atau tidak bisa disadap kayak gitu. Nah, oke. Kalau kayak contohnya ini contoh yang sehari-hari misalkan lagi flash sale di Shopee atau Tokopedia nih. Tiba-tiba kan kadang down kan. Ya mungkin itu juga availability-nya karena banyak yang masuk bersamaan jadinya nggak bisa diakses atau lemot atau apa. Nah, itu juga salah satu dari parameter tentang penerapan availability ini. Oke, selanjutnya ada risiko keamanan jaringan ya, teman-teman. Resiko-resiko yang harus kita hadapi tuh, yang pertama tuh fisik ya, secara fisik, physical security ya. Ini berfokus pada apa namanya itu ancaman-ancaman kayak pencurian, kayak kerusakan, kebakaran. Jadi kalau kita berpikir keamanan jaringan, gak cuma yang di jaringannya aja teman-teman yang diamankannya, tapi semuanya itu perlu diamankan. Baik yang secara jaringan, secara fisik, semuanya kayak gitu. Oke, selanjutnya cara untuk memastikan fisikal itu adalah pertama dari pengawas ya, kamera pengawas, masang CCTV, kemudian batasi akses ke ruang server. Jadi nggak semua orang, makanya kalau teman-teman masuk ruang server itu dijaga ketat. Kemudian ada AC-nya. Itu keamanannya kalau tiba-tiba terbakar, tiba-tiba korosi, nggak dingin kan, karatan itu bisa merusak sistem kan. Nah, kemudian melarang memasang alarm keamanannya. Nah, jadi alarm keamanan ini supaya nantinya ketika ada tragedi itu bisa secepatnya dilakukan respon gitu. Kemudian selanjutnya physical security ini benar-benar emang sangat penting gitu. Nah, sangat penting untuk melindungi aset berharga seperti server, perangkat jaringan, kerusakan dan kehilangan. Kadang tuh kita nggak bisa deteksi gitu, ini serangan tuh dari siapa, dari mana gitu, secara jaringan. Tapi kadang tuh CCTV yang membantu. Oh, ternyata ada penyusup ke sini, ambil ini, ngerusak ini, atau masang input flash disk yang dicolokin, tiba-tiba dia nyebarin malware kayak gitu. Nah, selanjutnya personal security. Nah, personal security ini apa namanya tuh resiko keamanan yang berfokus pada tindakan pengguna individunya sendiri ya, perlindungan terhadap ancaman kayak phishing, social engineering. Ini pentingnya untuk memperbaiki ini ya tentunya dengan edukasi, dengan literasi ya. Kita harus melek baca, mau peduli. Salah satu untuk meningkatkan personal security ya dengan mengikuti webinar dari sini gitu. Kemudian ada beberapa cara juga untuk memastikan personal security kayak meliputi penggunaan kata sandi ya atau password yang kuat ya. Kemudian jangan banget share data pribadi gitu, informasi pribadi di online gitu, jangan gitu ya, itu resikonya tinggi ya teman-teman. Kayak di ini loh, add yours Instagram tuh, biasanya kan kita suka sharing-sharing tentang tanggal lahir, nama ibu, nama anak, dan segala macamnya. Padahal itu sangat riskan dan beresiko. Ketika kita install itu ternyata itu bisa digunakan untuk pertanyaan-pertanyaan keamanan. Siapa nama ibu Anda, nama adik Anda, itu digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk masuk ke akun Anda. Jadi kadang tuh akun Anda tuh bisa kena hack, akun kita tuh bisa kena hack bukan karena si hackernya jago, tapi karena data kita udah kesebar di mana-mana. Kayak gitu. Nah, personal security ini sangat penting gitu ya, karena serangan cyber security ini dimulai dengan upaya untuk memanipulasi individu kayak gitu. Soceng lah ya. Jadi jangan mau kalau orang dibodoh-bodohin,
share ini dong, misalkan tolong dong foto sama KTP, tolong dong minta KTP buat keperluan kuliah. Ada loh kayak gitu ya, hati-hati ya. Keperluan kuliah pakai KTP, kenapa diminta mahasiswa? Saya juga ini ingin sarannya, menyarankan kepada BEM atau HIMA yang ada di Universitas Jember, pengelolaan data pribadi diperbaiki, karena saya lihat di beberapa BEM itu kayak asal sebar, asal forward kartu KTP di WhatsApp, di grup WhatsApp, di grup Telegram, itu jangan gitu ya. Nomor NIK juga jangan dikemana-manain kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada communication security. Nah, communication security ini resiko keamanan yang berfokus. Kalau misalkan kita lagi lakuin lalu lintas komunikasi data, itu supaya tidak ada akses yang tidak sah gitu ya, dari atau pertasan. Nah, beberapa cara untuk memastikan komunikasi ini ya tadi firewall lagi sama pakai VPN gitu ya, pakai protokol enkripsi gitu. Itu ya. Jadi intinya sebenarnya sama aja, cuman ini lebih ke komunikasinya ya yang harus diamankan gitu. Kemudian ada operational security. Ini paling penting karena ini untuk berjalannya. Tadi ini keterkaitan banget ya sama availability ya. Risiko keamanan ini kita fokus juga pada operasi jaringan infrastrukturnya, servernya dari ancaman seperti serangan malware atau DOS. Jadi kalau misalkan contohnya dari Unmuh Jember tuh mau ngadain webinar, pendaftaran itu hanya tanggal 2 April 2023, semisal ya, 2 April 2023. Nah, pada saat itu pasti ada kemungkinan bahwa servernya itu mengalami denial of service ya. Jadi nggak bisa diakses. Nah, oleh karena itu harus menyediakan VPS cadangan, VPS backup, kemudian atau meningkatkan kapasitas VPS-nya kayak gitu. Karena dulu dari pernah ya kejadian ya, saya punya website juga mengadakan sebuah eventnya diadakan, ternyata yang datang itu membeludak yang buat absen sampai ribuan dalam 1 menit. Nah, hingga websitenya down. Nah, caranya itu dibalikan. Nah, bisa pakai Cloudflare. Teman-teman udah paham Cloudflare atau tidak? Nah, buat mengatasi tentang denial of service ya. Paling sederhana adalah pakai Cloudflare. Kayak gitu. Oke, nah operational security ini juga meliputi kayak kita rajin update, rajin upgrade sistemnya, karena untuk menutup celah-celah, menutup bug-bug yang ada. Nah, kemudian membatasi akses jaringan kayak tadi ya. Jadi kalau misalkan IP-nya misalkan malicious ya, IP-nya pernah melakukan malware, udah blacklist aja, masukin blacklist kayak gitu. Kemudian monitor aktivitas jaringan secara teratur. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen bagus, adain tim SOC, adain security operation center-nya, adain tim incident response kayak gitu. Seperti itu. Kemudian ya, selain itu juga perlu adanya juga tim-tim yang tambahan kayak buat analisis malware-nya, digital forensik investigatornya, banyak pokoknya kalau pengen operational security-nya itu lebih cakep gitu ya. Sekarang kan diwajibin ya, bank-bank itu udah mulai melirik security operation center ya. Karena kalau tidak salah ada aturan dari entah itu OJK atau Kementerian atau apa, saya lupa ya. Jadi bank-bank ini harus menerapkan pertama perlindungan data pribadinya harus benar, terus ada security operation center yang mau monitor security-nya selama 24 jam gitu. Teman-teman bisa cari sendiri ya itu dari mana. Makanya sekarang banyak itu rekrutmen dari untuk security operation center. Nah, selanjutnya ini ada karakteristik penyusup ya teman-teman. Apa sih Mas Dendi karakteristik penyusup itu gitu? Oh, ada yang tanya untuk SOC, banyak sih sertifikat SOC bisa pakai dari komputer. Sebenarnya tergantung perusahaannya gitu. Perusahaannya ingin pakai apa. Bahkan ada orang yang sertifikatnya C, tapi dia dikerjain di SOC. Ada orang sertifikatnya tuh CHFI dari Sekoncil, Forensic Investigator dikerjakan di SOC. Tapi kalau SOC khusus bisa pakai yang CompTIA Cyber Security Analyst Plus dari CompTIA,
Caisa Plus ya, kemudian ada dari isi Council tuh ini Certified Security Operation Center. Nah, analis ya, CSA. Nah, banyak gitu. Itu salah satu contohnya ya. Saya bukan berarti apa namanya itu ngiklanin Komdia sama isi Koncil, tapi itu ya. Kebetulan saya juga pernah ikut pelatihan dari isi Koncil Cyber Security Analyst. Isi Koncil Cyber Security Operation Center Analyst. Jadi certified SOC analyst dari isi Koncil gitu. Oke, yang pertama kan ini karakteristik penyusup. Jadi kita ingin mengkarakteristikkan lah orang-orang yang biasanya ngehack, nge-defacement, melakukan cracking dan segala macamnya. Si pertama tuh ada orang yang kepo ya, orang kepo banget gitu, the curious gitu. Ini kepo tuh cuman entah itu niatnya belajar, kemudian niatnya itu cuman pengen tahu doang gitu, celahnya di mana. Nah, walaupun memang ini nggak ada niatan jahat ya atau ingin merusak. Nah, tetapi ingin memahami bagaimana alur keamanan dalam sistem informasi itu, bekerja mencoba mengetahui informasi rahasia yang tersimpan di dalamnya. Ini cenderung melakukan rekayasa sosial, kadang tentang social engineering untuk mendapatkan akses ke jaringan atau sistem atau penetrasi langsung. Tapi walaupun misalkan ini nggak ada niat jahat, tapi kalau misalkan dilakukan ke dalam sistem orang lain, ini juga ilegal, bro. Kalau misalkan ingin tahu ya ikutlah bug bounty, jadilah bug hunter gitu ya. Jangan alasannya saya tidak ada niat jahat gitu. Nah, tapi intinya itu adalah teman-teman, kalau misalkan itu ya teman-teman ngomonglah ke orang yang punya sistem operasinya, saya mau melakukan penetrasi, izin diizinkan atau tidak gitu kayak gitu. Jadi jangan langsung nyerang ini itu, jangan. Itu berbahaya teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa kena pasal. Walaupun ya cuman ingin tahu doang ya, nggak ada niatan jahat. Tapi ibaratkan kalau teman-teman masuk ke rumah orang, misalkan alasannya apa? Saya cuma ingin lihat kamar doang, nggak akan ngambil kamarnya, nggak akan ngambil perhiasan di kamar, nggak akan ngambil ini itu di kamarnya, nggak akan ngambil barang-barang berharga TV, nggak akan. Ya tetap aja teman-teman pasti diciduk warga gitu. Wah, maling kayak gitu. Nah, kemudian ada the malicious. Ini orang yang emangnya tuh ngerusak gitu ya. Nah, penyusup hanya ingin tahu tentang sistem yang sedang diretas tadi ya. Kalau mereka ini tidak, oh ini masih salah, sorry. Paparannya. Jadi intinya salah. Nah, selanjutnya ada the competition ya. Nah, kalau misalkan the competition ini penyusup yang mencoba meretas jaringan. Kalau tadi kan the malicious itu orang yang memang niat jahat ya. Nah, kalau si pesaing itu the competition adalah jenis penyusup yang mencoba meretas jaringan untuk memperoleh keuntungan atau persaingan bisnis. Biasanya ada situs nama tuh John Desa ya. Saya kasih tahu aja teman-teman. Situsnya tuh jadi untuk memperoleh popularitas ya, popularitas masih rahasia tentang produk atau layanan pesaing atau merusak reputasi pesaing dan memasang informasi palsu. Nah, menggunakan tekniknya itu ya bisa sourcing, hacking, pokoknya intinya retas jaringan gitu. Nah, salah satu contohnya ini ya. Nah, ini tuh situs ini tuh adalah situs kayak klasmennya ya, rankingan dari defacement di dunia. Siapa aja yang pernah defaced gitu, misalkan kayak gitu. Website apa yang pernah terjadi di face, kemudian mirroringnya masih ada di sini kayak gitu. Salah satunya ini. Nah, ini contohnya dari seseorang dengan username dari Mr. KLP, dia pernah melakukan investment ke website ini. Jadi biasanya nggak cari keuntungan kayak uang, kadang cuma popularitas di sini doang gitu biar bisa, oh ini gue keren nih pernah hack website ini gitu. Ah, gue keren pernah lakukan investment. Jadi investment tadi yang contohnya ke website dari Unmuh Jember tadi, itu ternyata apa namanya tuh
Cuman buat kayak bisa aja buat popularitas gitu kemungkinannya kayak gini gitu. Cuman buat database-nya mereka kayak gitu. Nah, iya, belum mati kayak gitulah. Oke, kita lanjut. Nah, sebentar. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis ancaman ya, teman-teman. Nah, ini brute force attack ya. Brute force attack ini kamus password itu word list ya. Kalau saya pakai bahasa Indonesia aja kamus password. Jadi itu ada list password kayak gini nih. Kita kasih tahu ya. Mungkin ada yang baru tahu biar semuanya paham. Apa sih kamus password itu gitu? Q.txt gitu ada. Nah, ini salah satu contoh list password ya, teman-teman. Oh, sudah dulu ya. Nah, ini ya, 12345 ini yang kiri. Kita dulu. Nah, yang kiri ini, jadi teman-teman tuh jangan pakai password yang 12345 password, 12 QWERTY, football, monkey, let me in, 6969, 123 Mustang, dan sejenisnya yang gampang diubah kayak gini. Ini tuh gampang diubah. Ini namanya kamus password ya. Jadi nanti serangannya itu adalah dia mencoba berbagai macam serangan, mulai dari sini, berbagai macam inputan, mulai dari 12345 password sampai ke bawah. Ini ada 100.000 jenis password. Nah, gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman gitu. Untuk pakai password-password yang ada di sini. Brute force ya namanya. Oke. Oke, The Malicious ya sama The Competition, bedanya apa? Kalau The Malicious ini memang orangnya tuh niatnya cuma buat ngerusak gitu ya. Kalau The Malicious itu ngerusak dan dia psikopat lah ya, psikopat jaringan lah ya. Bisa dibilangnya psikopat. Jadi kayak seneng kayak apa kebahagiaan sendiri gitu. Udah ngehack orang tuh, udah ngerusak orang tuh. Atau dia bisa bisa diperjualbelikan. Sedangkan kalau misalkan si The Competition ini dia emang mau berkompetisi, misalkan dia punya saingan jual beli data pribadi, dia punya saingan di investment dalam komunitas. Dalam komunitas kan saling bersaing nih, komunitas-komunitas hacker lah ibaratkan. Bersaing nih buat siapa sih yang paling jago, siapa sih yang paling enggak, itu the competition kayak gitu. Password itu mending saya kasih kasih contoh ya. Kalau misalkan bikin password yang aman dari brute force attack, bikin password yang kayak kalimat. Nah, rangkaian kata kalimat. Jadi contohnya misalkan nih, contoh nih siapa nih? Bentar. Oke. Ini kan Mas Ahmad nih. Ahmad adalah seorang petarung. Nah, misalkan Ahmad adalah seorang Ultraman di Jakarta Utara. Itu kan mudah diingat, tapi panjang banget dan itu out of the box. Nah, kayak gitu contohnya. Itu mudah diingat. Tapi kalau mau apa namanya tuh mau dikolaborasikan dengan angka, dengan huruf kecil, huruf besar itu lebih bagus. Lebih bagus kayak gitu.
Yang penting itu password tuh panjang, banyak, tapi mudah diingat gitu. Jangan sampai udah lu susah, udah bagus, tapi kita gak bisa ingat-ingat terus aja. Yang pas mau login kan lupa password. Oke, nah teknik ini juga dilakukan oleh penyerang yang ingin mengakses data atau sistem tanpa memiliki akses. Nah, untuk mencegah serangan ini, nah, penting untuk password yang kuat, kompleks, serta mengganti password secara berkala. Kalau ganti password lah per 2 bulan lah, per 1 bulan lah gitu password. Kalau saran saya, walaupun demikian, jangan disimpan kayak di file Word atau di file Excel. Boleh sih kalau file Excelnya itu di enkripsi lagi. Tapi kalau misalkan disimpan catatan biasa tanpa enkripsi, tanpa hidden, tanpa dikunci, itu jangan gitu. Nah, rekomendasinya pakai password manager ya. Password manager yang offline, saran saya, jangan yang online, yang offline. saran saran saya ya tetap di apa di kalau password misalkan di suatu tempat yang tempat itu udah dienkripsi lagi. Kalaupun misalkan mau contoh di Notion atau di Google, tapi itu bisa ya bisa apa namanya tuh bisa dienkripsi lagi dan masuknya tuh diberikan akses lagi itu lebih aman. Tapi tidak menjamin ya. Kalau misalkan yang di online ini kasusnya sama kayak password online. Jadi pernah ada kebocoran juga jadi salah satu password online juga ya ada yang aman, ada yang enggak gitu. Nah, saran saya sih yang offline biar gak terhubung ke sistem mereka gitu. Ya hapus aja kalau udah terlanjur ke daftar hapus aja. Soalnya kadang jahat gitu. Mereka tuh bilang gak nge-set password kita, password kita tuh dimasukin word list, dimasukin mus password tadi, kan kampret gitu ya. Oke, password yang kuat, kompleks, serta mengganti password. Oke, selanjutnya. Waduh, kalau ditanya apa yang paling secure sih itu sebenarnya tentatif ya, tergantung orang ya. Mau siapa-siapa juga. Oke. Nah, selanjutnya ini denial of service ya. Kalau tadi teman-teman misalkan tadi ceritanya yang tadi saya sampaikan ketika banyak orang akses rame-rame atau ada orang yang dengan sengaja mengirimkan ribuan request atau ribuan ping, jutaan misalkan bisa aja ke dalam satu website atau server dan itu tidak bisa dikelola atau tidak servernya itu tidak kuat buat menahan request sebanyak itu. Nah, hingga jadilah denial of service. Jadi servernya nggak bisa diakses, entah itu jenisnya not found atau dan lain-lain gitu. Ini jenis serangan yang bertujuan untuk jaringan tuh supaya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, diem aja gitu. Jadi nggak bisa diakses oleh administratornya, nggak bisa diakses oleh super usernya, jadi nggak bisa diapa-apain. Nah, salah satu rekomendasi dari saya ya, itu best practice-nya ya pakai backup atau pakai mirroring server utamanya atau pakai Cloudflare yang paling sederhana. Cloudflare. Jadi nanti tuh serangan yang banyak ini masuk dulu ke Cloudflare, baru difilter masuk ke website kita. Sedangkan kalau misalkan itu langsung masuk ke Cloudflare atau langsung masuk ke langsung masuk ke website kita, itu bisa langsung rusak. Tapi lah kalau misalkan lewat Cloudflare dulu, jadi semuanya ditampung di Cloudflare kayak gitu. Nah, serangan ini juga bisa dilakukan dengan cara mengirimkan jumlah besar permintaan ke server atau dengan mengirimkan paket data yang membanjiri jaringan. Nah, dampak dari serangan ini sangat merugikan teman-teman karena ini bisa rugikan finansial. Kalau misalkan suatu bank atau suatu marketplace itu misalkan nggak bisa diakses selama 2 jam atau 3 jam, wah ruginya itu miliaran bro, kayak gitu.
Oke, kita lanjut. Nah, serangan ini dilakukan tadi yang saya sampaikan ya, permintaan server atau dengan mengirimkan paket data yang membanjiri jaringan. Nah, dampak dari serangan ini, oke udah itu. Oh, mau dibaca lagi. Oke, next. Selanjutnya ada smoke attack ya. Ini serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri jaringan target dengan paket ICMP. Ini model-modelnya kayak yang tadi ya, kayak flooding tadi ya, kayak denial of service, tapi ini fokus ke IP-nya, dikirimkan dalam host jaringan. Jadi yang dibanjiri itu jaringannya. Nah, serangan ini bisa menyebabkan jaringan menjadi sangat lambat. Kalau misalkan biasanya orang yang lagi penetrasi, lagi lakuin scanning, itu jangan scanning pakai jaringan kampus gitu. Karena nantinya tuh berpotensi jaringan kampus tuh karena banyak request dari tempat ini jadinya lemot kayak gitu. Janganlah penetrasi pakai jaringan kampus. Kalau misalkan mau pentest atau mau apa namanya tuh pakai VPN lah gitu atau pakai jaringan sendiri. Selain bisa membanjiri, bisa juga jadi bad reputasinya jadi jelek gitu, bad reputation, nggak bisa akses ini, nggak bisa akses itu gitu, reputasi IP-nya. Oke, kemudian untuk menghindari serangan ini penting untuk memperbarui firmware dan memblokir paket ICMP echo request ya. Jadi penting kita selalu memperbarui firmware-nya buat bisa apa? Buat bisa ngeblokir kayak gitu. Kalau misalkan perangkat sekarang kan itu udah anti smoke attack ya, yang bagus ya, yang dari Cisco lah, yang versi terbaru itu udah bagus. Selanjutnya ada ping of the dead ya. Ini adalah serangan yang dilakukan dengan cara mengirimkan paket ping dengan target ukuran sangat besar. Ini salah satu bisa dibilang kategori dari tadi ya, dari DDoS juga. Cuman tujuannya ini langsung crash gitu ya. Nah, ini dilakukan untuk merusak sistem. Ini benar-benar rusak gitu ya, sampai ngerusak dan tujuannya ngerusak gitu. Nggak cuman memperlambat, ya cuman ini. Nah, untuk hindari serangan ini kita untuk memperoleh perangkat lunak dan menggunakan firewall yang memblokir paket ping. Jadi firewallnya tuh udah pinter gitu, apalagi yang udah AI-nya. Jadi firewall yang bisa ngebaca, oh ini malicious. Kok bisa ada sih paket ping 1 GB? Kan nggak mungkin gitu. Satu kali ping 1 GB. Kan nggak mungkin gitu. Sekaligus segitu nggak mungkin. Jadi itu harus bisa terdeteksi dan keblok. Oh, lu minggir-minggir. Nah, itu firewall yang bagus. Kemudian ada stream attack. Nah, stream attack ini adalah serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri jaringannya dengan paket data yang nggak berguna gitu. Jadi ada data-data, perasaan gue nggak akses ini sih, perasaan gue cuman streaming ini aksesnya tuh kok di lognya banyak banget gitu. Nah, itu salah satunya stream attack. Serangan ini bisa dia mengakibatkan jaringan menjadi sangat lambat kayak yang tadi. Nah, untuk menghindari serangan ini ya tentunya lagi-lagi firewall untuk blokir paket data yang tidak berguna. Firewall ini memang sangat luar biasa gitu. Nah, selanjutnya ada IP spoofing. Nah, IP spoofing ini ya jadi seolah-olah ya jadi seolah-olah jadi IP asli. Maksudnya gimana sih Mas Dendi? Nah, teknik yang digunakan oleh penyerang ini menyamar sebagai pengguna yang sah, misalkan sebagai admin, sebagai super user dengan menggunakan alamat IP palsu. Nah, dalam serangan ini, penyerang itu ngirim ini pakai data ke jaringan dengan alamat IP palsu tadi. Nah, membuat jaringan atau sistem target tidak dapat membedakan antara paket data yang sah dengan paket data yang palsu. Jadi udah nyamar nih ke dalam buat nyusup. Nah, IP spoofing. Ternyata terdeteksi seolah-olah IP asli, ya dia bisa masuk tuh. Nah, IP spoofing ini dapat digunakan untuk kita melakukan serangan seperti man in the middle attack dan distribute denial of service. Nah, ini buat lakukan spoofing supaya spoofing apa tadi denial of service-nya itu lancar. Atau MITM kalau misalkan di WiFi atau di yang lainnya. Kemudian untuk mencegah serangan IP spoofing ini,
Itu diperlukan seperti teknologi firewall, lagi-lagi firewall yang terbarukan, yang terkini gitu ya. Terus untuk mencegah serangan IP spoofing ini diperlukan beberapa tindakan seperti teknologi firewall dengan protokol autentikasi yang kuat, pembatasan akses ke jaringan hanya untuk pengguna yang sah. Kayak tadi lagi-lagi tulisan. Nah, selanjutnya in the middle attack. Nah, sebelum saya bacakan atau saya sampaikan, teman-teman mungkin pernah ke restoran atau mengakses WiFi publik itu bahaya. Karena takutnya itu ada MTM di sana. Gitu. Ada twin evil attack atau dan sejenisnya, yang dimana orang yang masuk ke jaringan teman-teman itu bisa akses kredensial teman-teman kayak gitu. Nah, jadi serangan MTM ini serangan di mana penyerang mengintercept komunikasi antara dua belah pihak. Nah, manipulasi pesan dikirimkan di antara mereka itu bisa dimanipulasi, bisa diblokir, ditahan, dipublikasi, dihancurin kayak gitu. Nah, kemudian penyerang dapat menggunakan teknik seperti ARP spoofing. Nah, ini serangan tuh jadi MITM itu jenis serangan, terus ada metodenya lagi, serangan metodenya lagi ARP spoofing. Nah, kayak tadi IP spoofing, cuman ini ngandelin ARP-nya. Kemudian DNS spoofing, SSL stripping untuk melakukan serangan MITM. Gitu. Seolah-olah itu tuh DNS aslinya, seolah-olah SSL aslinya, gitu, seolah-olah RP aslinya. Nah, serangan EMETM ini itu dapat menyebabkan informasi pribadi seperti kata sandi, bahkan kartu kredit gitu dicuri. Nah, dapat digunakan untuk melakukan serangan phishing. Jadi hati-hati kalau misalkan install atau akses jaringan WiFi dengan HP yang ada di dalamnya m-banking, terus misalkan ada orang iseng buat nge-scan atau jadi MITM, RP spoofing atau DNS spoofing, ketika teman-teman akses m-banking, boom, kan itu lewat jaringan IP-nya si penyerang, lewat jaringan IP WiFi-nya dari restoran itu disadap oleh si penyerang di tengahnya. Dan apa yang teman-teman ketikan, apa yang teman-teman akses itu masuk ke dia, kayak gitu. Oke, selanjutnya untuk mencegah serangan MITM ini, nah, perlu dilakukan tindakan seperti penggunaan koneksi TLS ya atau SSL yang aman. Jadi walaupun WiFi private WiFi lokal ya tetap aja SSL itu penting atau TLS itu. Jadi jangan sampai ada alasan, oh mas ini cuma jaringan private gitu, cuma jaringan internal, saya nggak perlu pakai SSL gitu. Jangan gitu, jangan berpikiran kayak gitu. Justru ketika kayak gitu ya teman-teman bisa terkena apa namanya itu penyadapan, hacking dan sejenisnya. Nah, selanjutnya ini ada spamming ya. Spamming tadi udah dibahas ya. Jadi kita dapat kiriman pesan tidak diminta, tidak diakses, entah itu jenisnya email phishing atau yang lainnya yang tidak diinginkan ke banyak orang secara massal. Kirim apa? Ada list misalkan dalam file Excel. Nah, ini pentingnya itu bisa ada korelasi ya. Kalau misalkan data mahasiswa itu bocor, tiba-tiba satu seluruh kelas atau seluruh mahasiswa angkatan 2022 itu terkirim email message spam dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dikirim ke seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember misalkan kayak gitu. Nah, kemudian penyebab spamming termasuk daftar alamat email yang diperoleh secara tidak sah. Nah, ini yang saya maksud. Kemudian penggunaan software khusus untuk mengirim email spam dan pelanggaran aturan anti spam. Nah, spamming ini dapat nyebabin email pengguna tersumbat dan bisa membawa virus atau malware atau reputasinya jadi jelek ya. Untuk mencegah spamming ini, tentunya perlu dilakukan tindakan seperti penggunaan perangkat lunak anti spam. Jadi ada tuh filter anti spam tuh di Gmail, di kalau misalkan OneCube kalau pakai apa namanya tuh email sendiri atau di Horde kayak gitu.
Nah, kemudian sniper ya. Sniper ini mirip-mirip kayak ITM ya. Nah, sniper ini perangkat lunak atau perangkat keras yang dapat mengambil data yang dikirimkan melalui jaringan. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak pakai TLS, SSL atau HTTPS, itu bisa di ini cuma pakai Wireshark doang, gitu. Pakai TISAK, pakai Wireshark itu bisa di sniffing. Nah, sniper ini digunakan oleh penyerang untuk mencuri data sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit juga yang ada, pokoknya intinya tuh yang lalu lintas ada dalam jaringan gitu ya teman-teman. Kemudian ini ada pertanyaan, MITM biasanya cuma 1/2 bagian aja, 1/2 bagian, maksudnya di tengah-tengah, Mas Aeno gitu, di tengah-tengah ya maksudnya. Kemudian ada gak sih Mas caranya deteksi ini WiFi publik di KP-KP ada MITM-nya? Ya deteksinya ya teman-teman masuk ke websitenya, masuk ke WiFi-nya pakai jaringan, teman-teman lakukan scanning. Nah, coba teman-teman ada sih orang-orang asing. Jadi teman-teman jadi kayak polisi lah ya, polisi lihat atau pakai Wiggle buat lihat deteksi WiFi ya, WiFi bad reputasi atau apa, wiggle.net loh. Kemudian ya paling ini sih pakai IP scanning sama WiFi scanning sih untuk lihat kemungkinan adanya ini. Terus ada alatnya juga kok, ada alatnya buat deteksi pack SSID atau pack WiFi, ada kok alatnya. Ya, kalau misalkan protokolnya HTTPS apa masih bisa di MITM? Iya, kalau MITM-nya masih bisa. Kan tadi ada SSL stripping juga. Pokoknya jadi sih kalau misalkan si pencuri data orang yang cerdik, itu tuh cerdik gitu. Kalau misalkan dia gak bisa lakuin cara ini, dia akan lakuin cara itu. Dia akan membuat strategi-strategi bagaimana sampai data didapatkan. Kayak misalkan kalau misalkan eh, apa namanya, ada misalkan rumah, misalkan ingin bakar rumah yang kayu kan tinggal tinggal pakai bensin terus kita sudut pakai api. Nah, sedangkan kalau bakar rumah yang kayu gitu, yang kayu nggak perlu pakai bensin. Sedangkan kalau misalkan bakar rumah yang ada berbeton atau apa itu pakai bensin kan, ya. Kayak gitu gitu prinsipnya. Tapi bukan berarti saya ngajarin bakar rumah. Oke. Link belinya Mas sertakan nggak di sini. Nah, komen aja di orang fiber ya. Ini beli. Nah, betul, otak kancil dengan 1000 cara tuh. Nah, ini jelas ya, jelas nih. Ini ada beberapa lapisan keamanan. Ini sebenarnya terkait yang tadi juga, tapi lapisan keamanan yang perlu kita pahami lagi, kita detailin lagi. Nah, keamanan fisik ya, supaya nggak terjadi serangan fisik gitu. Nah, tindakan untuk melindungi perangkat keras dan infrastruktur fisik. Nah, kerusakan atau akses yang tidak sah. Nah, beberapa tindakan keamanan fisik yang harus kita terapkan ya selain ada CCTV, ada pengamanan pada pintu dan jendela, penggunaan mekanisme kunci atau kode akses. Sekarang kan udah ada kayak di ruang-ruang server atau bahkan di rumah juga yang WiFi yang kunci menggunakan sidik jari, yang menggunakan biometric authentication menggunakan mata ya, retina kayak gitu. Udah ada kan banyak sekarang. Atau menggunakan kode. Gitu. Untuk mencegah akses yang tidak sah perlu dilakukan tindakan seperti batasi akses ke ruangan atau perangkat keras hanya untuk orang yang memiliki izin akses kayak gitu. Jadi jangan semua, kalau teman-teman nanti ada security operation center atau ada ruang digital forensik atau ada pusat data atau data center, nggak sembarangan orang yang boleh masuk gitu. Bahkan yang pembersih ya, orang yang ngebersihin juga harus terjadwal dan teratur dan termonitoring. Takutnya ada sabotase kayak gitu. Oke, lanjut.
Selanjutnya ada keamanan lokal ya. Di dalam komputer kita sendiri, di dalam. Nah, keamanan lokal ini tindakan untuk melindungi perangkat keras dan sistem operasi dari serangan yang datang dari sistem lokal. Oke, maksudnya gini, beberapa tindakan keamanan lokal termasuk penggunaan password yang kuat, memperbarui sistem operasi. Jadi kadang kalau misalkan sistem operasi kita belum diupdate, ternyata ada bug, misalkan CVE berapa, terus tiba-tiba ada serangan atau ada muncul kerentanan, ada malware masuk, itu bisa jadi berbahaya dan itu bisa menyebar gitu ya. Awalnya itu dari contoh nih ransomware nih. Awalnya itu dari Mas Angga contohnya atau Mas Ridwan nih. Ransomware itu awalnya di Mas Ridwan, tapi Mas Ridwan itu terhubung ke jaringan kampus. Nah, itu bisa nyebar di seluruh mahasiswa kampus terkena ransomware. Skripsi yang tadinya itu dibuat itu bisa jadi tidak bisa diakses. Nah, untuk mencegah serangan yang datang dari sistem lokal, perlu dilakukan tindakan seperti membatasi akses pengguna dan mengatur tingkat akses pengguna pada sistem. Ya lagi-lagi akses dan akses gitu ya, kontrol akses ya. Lagi-lagi. Oke, selanjutnya ini ada keamanan file dan keamanan sistem file ya. Nah, keamanan file dan sistem file ini adalah tindakan untuk melindungi file, sistem file dan dari kerusakan atau akses yang tidak sah. Nah, seperti tindakan keamanan file dan sistem file termasuk penggunaan enkripsi file, penggunaan password yang kuat dan pengaturan hak akses pengguna pada file sistem file untuk mencegah akses yang tidak sah. File pada sistem file. Nah, perlu dilakukan tindakan seperti batasi akses. Jadi kalau di file itu kayak ada read write, jadi siapa aja yang bisa baca, siapa aja yang cuman bisa nulis, cuman bisa baca, siapa aja yang bisa edit kayak gitu, modifikasi itu bisa. Nah, oke, selanjutnya. Nah, keamanan password dan enkripsi tadi ya, yang tadi tindakan ini untuk lindungi password kita biar nggak bisa dihack, karena kebanyakan itu bukan karena hackernya jago, tapi karena passwordnya lemah, makanya IG itu banyak yang kena bajak gitu ya. Tindakan password dan enkripsi itu termasuk penggunaan password yang kuat, penggunaan teknologi enkripsi untuk melindungi data dan informasi, dan penggunaan teknologi autentikasi yang kuat untuk mencegah akses yang tidak sah pada saat data dan informasi. Perlu dilakukan tindakan seperti tadi, balik lagi penggunaan password yang kuat. Gitu. Jangan pakai password default, ya. Nah, ini keamanan kernel ya. Ini dari sistem informasi ya. Sorry, sistem operasi ya. Harus rajin-rajin backup, rajin-rajin update, upgrade gitu. Terus gunain teknologi antivirus yang terbarukan, jangan yang bajakan. Percuma gitu. Sistem operasinya tuh bagus, ori, tapi antivirusnya bajakan. Niatnya mau melawan virus, jadi malah datengin virus gitu kalau antivirus bajakan. Jangan pakai aplikasi bajakan juga. Nah, dan penggunaan teknologi enkripsi untuk mencegah serangan yang datang dari sistem atau jaringan. Nah, perlu dilakukan tindakan seperti teknologi firewall dan penggunaan teknologi antivirus. Gitu. Nggak percaya antivirus ya, beneran. Saya juga nggak percaya sebenarnya. Tapi kalau antivirusnya yang bereputasi, yang premium, yang mahal, saya percaya. Karena dia ada perjanjian gitu. Nah, Kak, salah satu email saya barusan saya cek di HIBP ya, pernah terjadi kebocoran data di Tokopedia. Apa yang harus dilakukan? Ganti passwordnya, implementasiin 2FA, ganti kode-kodenya. Kalau perlu pakai kode yang ini, password yang sementara dari Google Authenticator. Biar nanti yang coba-coba hack, ini di semua sosial media ya, jangan di Tokped aja. Pokoknya semua sosial media atau akun, entah itu m-banking atau semacamnya, yang terhubung dengan email tersebut, itu harus segera diamankan. Gitu. Jangan sampai masuk kemana-mana. Nah, gunainlah tadi kalau kata Mas Ardian tuh 2FA atau gunainlah hal yang lain gitu ya. Seperti ganti password, kalau perlu mah hapus akun gitu ya. Jadi buat akun baru yang belum pernah bocor. Oh iya teman-teman, sebelum ini nih,
teman-teman boleh nih di SS nanti boleh tag di orang siber ya, di tag orang siber, nanti kami dari admin orang siber akan nge-repost ya dari apa namanya itu teman-teman yang saat ini lagi nge-screenshot terus kemudian di-upload di story, di tag ya @orang siber. Nanti supaya kita sama-sama diskusi dan literasi ke orang-orang. Suaranya sekarang kedengeran nggak teman-teman? Volume suaranya tadi kekecilan atau gimana? Dengar, Mas. Oke. Sudah jelas, Kak. Oke, sudah jelas. Ini ya bisa di-tag ke sini. Oh, mungkin itu Mbak, volume Mbaknya belum dikecilin, belum dinaikin. Nah, ini ya, bisa tag ke sini ya, di screenshot, kemudian tag ke sini nanti kita repost ya. Biar banyak orang yang tahu, banyak orang yang paham. Nah, kemudian keamanan jaringan. Ini nih jelas nih. Jelas keamanan jaringan ini, ya ini tuh sebenarnya mencakup yang tadi, tapi ini konklusi atau kesimpulan. Nah, adalah praktik untuk melindungi jaringan komputer kita, entah server kita, perusahaan kita, rumah kita, pokoknya siapapun ya yang ada dalam jaringan atau dimanapun itu dari akses yang tidak sah. Jangan sampai orang luar ngakses WiFi kita atau orang luar ngakses, apalagi sekarang kan zamannya IoT ya, zaman CCTV. Jangan sampai dong, misalkan CCTV kita itu diakses oleh orang lain, orang luar, itu bisa dihack loh CCTV kayak gitu. Kemudian apa namanya itu sistem operasi, beberapa praktek keamanan jaringan ini termasuk lagi-lagi firewall lagi Mas, sering banget nyinggung firewall. Ya makanya jangan males belajar firewall karena ini penting banget buat filtering. Membaru sistem operasi dan perangkat lunak, penggunaan kata sandi yang kuat dan enkripsi data. Nah, firewall ini adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk batasi akses ke jaringan komputer dan melindungi jaringan dari serangan yang datang dari internet atau jaringan lainnya, entah itu datang dari internet atau dari dalam. Misalkan kalau dari dalam tuh, contohnya ini Mas Fadil tuh kena ransomware nih, kena ransomware. Terus Mas Fadil tuh masuk ke kantor atau ke sekolah lah, ke kampus, masuk jaringan WiFi kampus. Nah, itu masuk dari dalam. Nah, jadi serangan itu awalnya dari internet, karena selanjutnya dilanjutkan dari Mas Fadil. Nah, dari Mas Fadil ke jaringan kampus. Ini dari jaringan kampus itu menyebarkan tuh ransomware-nya itu. Ransomware-nya itu ke mahasiswa-mahasiswa. Nah, sehingga skripsinya itu nggak bisa diakses. Nah, kemudian penting untuk memperbarui sistem operasi dan perangkat lunak secara teratur untuk memastikan bahwa jaringan ini terlindungi dari kerentanan dan ditemukan oleh penyerang. Jadi, kenapa sih Mas harus update sistem operasi? Ya karena tiap saat itu pasti ada bug. Ada yang namanya bug hunter, tiap saat nemuin kerentanan. Ada yang namanya pentester. Pentester ada nemu celah yang bisa dipenetrasi. Dan itu berkembang. Itu bisa lihat CVE-nya berapa. Teman-teman bisa belajar itu. Ini salah satu contoh. Mas Denny tadi ngobrol-ngobrol CVE itu apa ya? Nah ini. Jadi ini tuh kan, oh belum saya share, sorry. Ini kan CV digital kan, bahkan ini 2023. Nah tiap tahun, tiap hari itu perkembangan serangan itu berkembang ya teman-teman. Nah yang pernah terjadi itu dikumpulkan oleh analis cyber security, dimasukkan ke dalam CVE ini, gitu. Contohnya ini security vulnerabilities tentang SQL injection kayak gitu. Tuh, ini celebrate nih 1.13 dan SQL API endpoint. Jadi harus ini baru nih 31 kemarin Maret kayak gitu. Kemudian tuh banyak kan, nah, ini juga banyak. Tiap hari berkembang. 2023 kita lihat yang April. Exploit. Ada kerentanan. Nah, kalau teman-teman misalkan
install contohnya Apache-nya ada kerentanan nggak per tanggal berapa. Nah, harus segera update supaya dipiksin, dibenerin gitu kayak gitu. Kemudian yang pakai GPU software dari Nvidia juga itu ada vulnerability di virtual manajernya kayak gitu. Ini baru ketemu kemarin, ini keren banget. Nah, ada malicious user di GWS PM kayak gini. Banyak serangan siber tuh bukan hanya yang saya sampaikan tadi gitu ya, tapi banyak banget gitu. Nah, bahkan menyerang GPU aja keserang ya, driver GPU-nya. GPU itu PGA ya, ya kayak Nvidia kayak gitu. Oke, kemudian udah ya. Ya, itu saja teman-teman. Sekian dari saya yang saya sampaikan. Mungkin habis ini kita bisa diskusi lebih banyak. Oke, pesan dari saya terakhir ya, jauhi hal-hal yang merugikan diri kita sendiri, kayak apa namanya itu, menyebarkan data pribadi, menyebarkan informasi kita, informasi teman kita, informasi data diri keluarga. Jangan mudah upload, jangan asal klik gitu ya. Apalagi apa itu merugikan orang lain gitu. Kemudian jauhi hoax gitu, jauhi segala informasi-informasi yang salah atau misinformasi di ranah siber di internet. Jangan mudah percaya sama orang, takutnya kita ditipu, kena social engineering kayak gitu, atau kena apa namanya tuh penggiringan opini. Hati-hati. Nah, mari kita gunakan teknologi dan dunia siber ini untuk kebaikan. Jadi take for good, orang siber orang baik. Jadi kita adalah orang baik sekarang, besok, lusa, dan selamanya. Dan terakhir sebelum sesi diskusi ada closing statement dari saya. Teman-teman harus percaya bahwa jejak digital itu lebih menyeramkan daripada jejak paranormal. Jadi ketika jejak digital teman-teman, hal-hal sensitif itu ada di internet, susah sekali untuk hilang. Tapi kita masih tetap berusaha untuk mengatasi hal tersebut. Nah, saya Dendi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi materi-materi tentang sistem keamanan jaringan yang sudah disampaikan oleh Kak Dendi, dari jenis-jenis serangan, bahkan sampai cara mengatasi dan mencegahnya. Terima kasih kepada Kak Dendi yang sudah berbagi ilmu yang sangat luar biasa ini. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, kalau misalnya nanti kalian mendapat serangan-serangan yang sudah dibahas di materi ini tadi, setidaknya kalian sudah tahu ya cara untuk mengatasinya. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Kemudian saya selaku moderator akan menunjuk peserta yang sudah raise hand untuk bertanya secara langsung kepada pemateri kita hari ini. Kemudian peserta yang ditunjuk bisa menyebut nama beserta pertanyaannya. Dipersilakan untuk yang ingin bertanya. Ini ada yang tanya boleh lewat chat atau enggak ya? Bisa raise dulu. Nanti masalah ngasih pertanyaannya lewat chat atau langsung, yang penting kalian raise dulu. Nanti saya tunjuk siapa yang akan bertanya ke pemateri.
Baik, kepada Saudara Ahmad Dwi Saputra dipersilahkan. Jika ingin bertanya lewat chat, diperbolehkan. Baik, dipersilahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Mas Ahmad Dwi Saputra. Oke, makasih banyak Mas Ahmad pertanyaannya. Kesempatan. Oke, cara edukasi ke orang awam tentang keamanan jaringan. Bagaimana ya, Mas? Gak mungkin juga kita bahas secara teknis. Mereka kadang-kadang malah bingung. Kalau metode saya ya, pertama kita buat perumpamaan ya, teman-teman. Perumpamaan. Contohnya, kalau saya biasanya jangan share data-data pribadi gitu. Misalkan, gimana kalau suatu saat ada pinjol nih. Tahu kan kalau misalkan pinjol itu butuh data apa aja, misalkan butuh data KTP, butuh data apa. Nah, ketika data KTP kita tersebar, misalkan data kita tersebar, data kita ini, maka akan mengakibatkan pengumpulan data, akan mengakibatkan data kita terkena oleh pinjol. Tapi kalau keamanan jaringan gimana nih? Nah, nanti keamanan jaringan jangan install aplikasi-aplikasi bajakan. Kan sekarang udah misalkan ada m-banking, sebenarnya jangan teknis aja, secara kayak ngobrol aja, kayak kopdar aja, diskusi sederhana, diskusi. Kalau misalkan butuh, biasanya kalau saya juga, biasanya saya liatin gitu ya, praktekin gitu ya, bahwa contohnya kamera ini bisa disadap hanya dengan aplikasi malware. Contohnya, itu pernah ada, kasih aja video-video di YouTube, video-video di Orang Siber ada, video ini video edukasi ya, buat contoh kasus penyadapan kayak gitu. Itu dengan menggunakan ya pelantir dari Orang Siber itu sendiri. Jadi kadang tuh cuman diomongin doang kan kadang nggak nurut ya, gitu maksudnya ya. Kita harus kasih pembuktian. Kayak gitu. Bener, jangan dibahas teknis, jangan terlalu teknis. Lebih ke bahasa keseharian aja gitu. Nah, bagaimana penerapan keamanan jaringan untuk web developer? Itu ada namanya itu software development. Ya, life cycle ya. Jadi, coba cari ya. Jadi itu ada, ketika membuat sebuah aplikasi harus memperhatikan beberapa hal. Jadi secure SDLC ya. Nah, itu kita memperhatikan keamanannya, memperhatikan checklist-checklistnya apa aja kayak gitu. Bentar. Jadi ada pegangan gitu dalam membuat aplikasi supaya aman itu. Nah, ini kan biasanya kan SDLC ya, software development life cycle. Nah, tinggal kita tambahin security-nya. Nah, security itu apa sih, Mas? Nah, ini kan software development-nya ada threat modeling, terus risk assessment, kemungkinan risikonya, kemudian ada security assessment, security configuration. Jadi konfigurasi firewall-nya, konfigurasi celah-celah keamanannya di mana. Kemudian security testing, code review, kemudian ada static analysis. Bahkan ada juga testing-testing lain kayak penetration testing, kemudian cari bug hunting, cari bug ya, bisa gitu. Ini ada di sini ya, teman-teman cari gitu. Banyak kok selain di sing.io, banyak juga kok itu artikel-artikel mengenai tentang secure development life cycle. Jadi karena sekarang bukan webinar ini, jadi saya nggak jelasin tentang ini. Gitu. Ada. Jadi teman-teman pastikan kalau misalkan teman-teman menggunakan konsep dari secure software development life cycle buat developer, itu kemungkinan terkena hacking, penyadapan atau risiko keamanan jaringan itu rendah. Kayak gitu. Oke, mungkin itu saja Mbak tadi untuk jawabannya. Gimana Mas Ahmad Dwi? Puas atau gimana? Ya, terima kasih Mas Kak Dandi atas jawabannya. Terima kasih juga atas Kak Ahmad Dwi Saputra yang telah bertanya. Baik, untuk acara yang selanjutnya, kita akan lanjut memasuki sesi kuis.
Nah, pada sesi kuis ini kita sudah menyiapkan door prize buat kalian loh. Gimana nih, teman-teman? Masih semangat ya? Semangat dong ya pastinya. Sesi kuis akan diarahkan ke Kahoot. Untuk link Kahoot bisa teman-teman akses di kolom chat ya. Nah, sambil nunggu teman-teman yang lain, saya jelaskan sedikit ketentuan kuisnya ya. Teman-teman diharapkan memakai nama asli. Kemudian nanti kami selaku panitia akan memilih 3 pemenang dengan peringkat tertinggi. Nah, teman-teman apakah sudah siap dengan kuis hari ini? Pastinya sudah siap ya. Persiapan ya, kuis akan dimulai jam 11.25.
Kuis akan dimulai sebentar lagi ya. Dimohon kepada para peserta untuk bersiap-siap. Persiapan kuis. Tujuh, 6, 3. Oh, balik lagi. Iya, pemenang pertama untuk yang lainnya. Wow, sudah disusul oleh Mas Muhammad Fadil. Ternyata masih Muhammad Fadil yang bertahan di tingkat pertama ya. Buat yang lainnya semangat ya. Wah, sudah disusul oleh Kak Husni. Mas, sudah disusul lagi oleh Muhammad Fadil.
Masih Kak Muhammad Fadil. Semangat untuk yang lainnya juga ya. Wah, disusul oleh Kak Alfian untuk tingkat pertama. Masih dipegang oleh Kak Alfian. Masih dengan Kak Alfian. Semangat, semangat. Wow, ternyata Kak Alfian sudah disalib oleh Kak Ahmad Dwi. Kurang 10 soal lagi. Semangat. Tingkat pertama masih Kak. Masih Kak Ahmad Dwi untuk tingkat pertama. Masih Kak Ahmad Dwi dengan skor 10.157.
Wow, masih bertahan ya Kak Ahmad. Semangat. Masih dengan Kak Ahmad. Wah, sudah disusul oleh Kak Alfian dengan skor 14.000. Semangat ya, kurang satu soal lagi nih. Nah, baik itulah sesi kuis kita hari ini. Selanjutnya kami akan mengumumkan pemenang kuis Kahoot. Selamat kepada Mas Alfian sebagai juara pertama. Kemudian selamat kepada Mas Ahmad sebagai juara kedua. Dan yang terakhir ada Muhammad Fadil sebagai juara ketiga. Bagi yang tidak dapat door prize, jangan kecewa ya. Untuk pengambilan hadiah bisa menghubungi pihak panitia dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika melebihi batas waktu tersebut, maka hadiah akan hangus. Usai sudah acara kita pada hari ini, sebelum saya tutup acara ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita hari ini. Maaf, sebelum saya tutup acara ini ada sesi foto ya. Dipersilakan on cam kepada seluruh peserta.
Cek. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah on cam. Untuk absensi ditunggu sampai jam 11.50 ya. Baik, usai sudah acara kita pada hari ini. Sebelum saya tutup acara ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita hari ini yang sudah berbagi ilmu yang sangat luar biasa. Dan insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua, dan juga terima kasih kepada para peserta dalam acara webinar Sistem Keamanan Jaringan yang telah menyimak dengan antusias dalam acara kami dari awal hingga akhir. Serta tak lupa juga terima kasih kepada panitia penyelenggara yang sudah menyukseskan acara kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa berguna dan bermanfaat di kemudian hari. Akhir kata, saya selaku panitia sekaligus moderator pada acara ini, pamit undur diri, dan apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak,